seringkali terkendala perkara hukum, begitu ya Pak Joni ya. Nah, apakah pernah juga dialami oleh daerah lain mungkin Pak Direktur? Monggo. Ya. Terima kasih banyak Ibu Moderator, Pak Wangga, Pak Budi, Pak Aris, Pak Bunda. Iya, orang kan dulu pemain. Dan juga staf ahli Kementerian Koordinator BPN dan juga Pak Ado. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, salam siang, salam sejahtera kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Mau izin menyampaikan tadi apa yang ditanyakan oleh moderator terkait dengan apakah pernah ada kasus seperti ini. Bapak Ibu semuanya, dapat saya sampaikan ini memang pertama kali terjadi di kasus seperti ini yang kita dengar. Jadi Bapak Ibu semuanya, awalnya ketika mau izin Pak Wamen, ketika kami mendapatkan penugasan dari Pak Wamen untuk mencoba untuk menggali informasi apa sih permasalahan yang terjadi di Kalianak ini, terutama di kumpulan usaha Kalianak. Awalnya kami berpikir ini ada suatu kawasan yang dikelola oleh badan hukum. Namun kemarin setelah kita mendapatkan informasi dari teman-teman dan juga Pak Wamen tadi pagi juga kita bicara ngobrol dan ternyata ini dimiliki oleh pribadi. Dan ini terus terang ini merupakan satu hal yang baru juga terjadi kasus seperti ini, dan mudah-mudahan tidak ada di daerah yang lain juga. Nah, tadi terkait dengan apa yang disampaikan oleh Pak Wamen menjelaskan apa yang menjadi tugas atau fungsi dari Kementerian Perdagangan, dan juga tadi adalah kunci sebenarnya kita coba mengkaitkan dengan patuh terhadap aturan yang berlaku. Jangan sampai kita melanggar juga. Kita lihat juga aturannya, dan kita juga untuk melihat dari sisi pengaturan yang ada di Kementerian Perdagangan. Kenapa kami melihat ini satu hal yang penting kawasan industri juga ini, karena mohon izin Pak Wamen ini juga terkait dengan aktivitas ekonomi, di mana ini juga mendorong pertumbuhan ekonomi tidak hanya di Kota Surabaya, provinsi, bahkan nasional. Jangan sampai ini terganggu, dan kita mencoba mencari aturannya. Apakah ada pengaturan yang memang mewajibkan ini harus si pengembang awal, dan kita bicara pengembang untuk memenuhi semua itu, dan bisa nggak kita dikaitkan dengan Undang-Undang Perlindungan Konsumen? Apa itu definisi Undang-Undang Perlindungan Konsumen? Di mana di dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2009 ternyata aktivitas yang dilihat definisi konsumen itu adalah konsumen akhir, sedangkan para pelaku usaha di sini bukan masuk kategori konsumen akhir, ini masuk perantara. Nah, ini yang menjadi kembali lagi kami mencoba melihat lagi apakah memungkinkan ini bisa diangkat ke Undang-Undang Konsumen. Ternyata memang setelah kita konsultasi juga diskusi dengan teman-teman di Direktorat Jenderal Perlindungan Konsumen Niaga, ini tidak masuk dalam kategori itu, sehingga secara aturan tidak ada aturan spesifik yang di lingkungan Kementerian Perdagangan mengatur mengenai kasus seperti ini. Nah, kami mencoba melihat lagi, ternyata memang ada pengaturan di dalam ketentuan di Pemprov ya, Kota Surabaya, dan ini juga kita melihat ini perlu, tadi sudah saya sampaikan oleh pengacara bahwa ketika suatu lahan akan mendapatkan tanda kutip perhatian dari pemerintah, baik itu pemerintah daerah dan pusat, pastinya ada penyerahan terkait dengan fasilitas sosial dan fasos dan fasum di lokasi tersebut. Pertanyaannya kembali, ini juga kita perlu banyak diskusi juga nanti ke depan dengan para pelaku dan juga pemerintah kota terkait yang mewarnai tadi disampaikan oleh Pak Wamen adalah ini bicara mengenai teritorial, dan kami saya rasa juga tadi sempat disampaikan juga oleh Ketua PPK bahwa di sini juga tidak hanya masalah terkait dengan tata ruang dan wilayah saja, tapi juga terkait dengan PU dan PR terkait dengan aliran airnya segala macam. Ini juga ini juga suatu hal yang sangat kompleks yang memang harus melibatkan banyak instansi seperti yang disampaikan oleh Pak Wamen.
tidak bisa bergantung kepada undang-undang perlindungan konsumen saja, tidak bisa bergantung pada aktivitas yang di ekonomi khusus di bidang perdagangan saja. Jadi semua sektor, semua stakeholder memang perlu melihat hal ini. Dan terutamanya adalah ketika kita bicara mengenai aktivitas ekonomi, seharusnya ini juga menjadi perhatian kita semua, tidak hanya kami di pemerintah, tapi juga yang lebih spesifik terkait dengan teritorialnya adalah di pemerintah perlu melihat hal ini. Dan terutamanya adalah ketika kita bicara mengenai aktivitas ekonomi, seharusnya ini juga menjadi perhatian kita semua, tidak hanya kami di pemerintah, tapi juga yang lebih spesifik terkait dengan teritorialnya adalah di pemerintah provinsi dan kabupaten kota. Saya rasa itu yang dapat saya sampaikan. Bapak Ibu, terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang dialami oleh BPK ini adalah baru pertama ya Pak ya? Atau mungkin saja ada juga yang mengalami itu cuma belum terekspos seperti BPK ini mungkin. Jadi andaikan permasalahan di BPK ini dapat terselesaikan, andaikan dengan studi kasus yang terjadi di BPK ini mungkin ya Bapak ya. Iya, baik. Sebelum kita bertanya dengan Pak Kadis Perida, untuk Pak staf ahli dulu ini sepertinya, karena terkait dengan teritorial itu tadi. Jadi menurut pandangan Bapak Direktur Bapak staf ahli, permasalahan yang dialami oleh PPK ini harusnya solusi yang ditawarkan dari Kementerian APR BPN itu seperti apa Pak? Monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Pak Wamen, Pak Direktur, Pak Kepala Dinas Dagangan dan Pelaku dari BPK, serta hadirin semuanya, bersama-sama kami hormati juga. Mohon izin memperkenalkan diri, saya Kepala Bidang Pengadaan Tanah yang mewakili Pak Staf Ahli Menteri untuk hadir ke sini. Ya, jadi saya sudah mendengarkan tadi permasalahan yang ada di PPK ini, dan ternyata memang seperti dugaan Pak Direktur, saya juga pertama menduganya ini adalah kawasan pergudangan, kawasan industri yang memang dulu izinnya untuk kawasan, tapi ternyata ini adalah hak-hak sendiri yang dibikin akhirnya membentuk satu kawasan. Jadi itu sudah terlanjur, ya sudah, nanti kita tidak ulik-ulik lagi. Kemudian tadi juga sudah disampaikan kepada kami bahwa untuk fasilitas umum, fasum jalan, ternyata menurut data di BPN ternyata ada hak milik di situ. Saya harus meneliti ulang ke kantor pertanahan bagaimana dulu terbitnya hak milik tersebut. Tentu saya tidak bisa menyimpulkan di sini apakah hak itu sesuai atau tidak, karena itu memang harus kita teliti penerbitannya dulu bagaimana. Dan ini berkaitan dengan bidang-bidang tanah yang Bapak miliki. Area pergudangan ini ternyata sudah ada hak miliknya semua, tapi kenapa ada jalan yang terbit hak milik? Itu harus kami teliti Bapak Ibu sekalian, bagaimana proses penerbitannya, apakah izin-izinnya sudah sesuai atau tidak, dan apakah sudah ada penyerahan kepada Pemkot atau belum. Karena kadang-kadang hal yang sudah diserahkan tapi secara administrasi belum ditindaklanjuti. Mungkin dulu ada berita acara serah terima ke Pemkot tapi tidak nyampe ke Pemkot, tidak ada pelepasan haknya dari pemegang jalan, itu bisa terjadi. Atau memang belum dilepaskan. Itu yang perlu kami lihat dulu di warga di kantor BPN Kota Surabaya. Ini hadir dari Kota Surabaya juga, nanti mungkin bisa ditindaklanjuti untuk melihat hal tersebut. Biasanya yang terjadi pada saat ada kawasan begini yang ada secara kawasan sudah terbit haknya, nanti untuk jalan fasilitas umum itu tentu dilepaskan dan diserahkan ke pemerintah kota setempat atau pemerintah kabupaten setempat. Nah, ini ternyata sampai sekarang itu masih tercatat hak milik atas nama orang yang ada di BPN. Tadi kami sudah berdiskusi, saran yang pertama tentu adalah kita mediasi dulu supaya kita tahu dulu duduk persoalannya kayak apa. Jadi antara pihak yang megang sertifikat milik di jalan tersebut dengan para pemilik tanah di pergudangan ini, supaya kami tahu juga keinginannya atau
prinsipnya BPN tentu tidak memihak siapapun, tapi karena di situ sudah ada hak yang mungkin menjadi tugas BPN adalah melindungi subjek tersebut. Siapapun yang sudah kita terbitkan sertifikat, BPN itu menjamin keaslian sertifikat, itu menjamin perlindungan hak-hak terhadap sertifikat yang sudah diterbitkan oleh BPN. Jadi kami tentu butuh data yang nanti akan kami sampaikan kepada Bapak Ibu sekalian. Nah, saya mohon untuk penyelesaian ini kita tidak bisa sendiri, tapi tentu harus ada pihak yang terkait kita kumpulkan. Nanti Bapak Ibu bisa bikin surat ke kantor pertanahan Surabaya 1 untuk meminta mediasi terhadap permasalahan ini supaya menjadi jelas. Prinsipnya kalau di BPN penggunaan tanah sesuai sertifikat itu harus digunakan sesuai fungsinya pada saat izinnya. Kalau tidak sesuai, tentu ada hal-hal yang cacat yang bisa kita jadikan alasan untuk mengevaluasi terhadap kepemilikan tersebut. Saya kira secara garis besar itu yang bisa saya sampaikan. Semoga awal ini bisa memberi penjelasan kepada Bapak Ibu. Kami dari kantor wilayah BPN Provinsi Jawa Timur dan kantor pertanahan Kota Surabaya tentu akan menindaklanjuti apabila ada permohonan surat ke kantor pertanahan Kota Surabaya. Demikian yang bisa saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang ingin nanti bertanya kepada para narasumber kita di sini, boleh dipersiapkan pertanyaannya. Tapi sebelumnya kita masih belum mendengarkan arahan dari Pak Kadis Perindak dulu ini. Monggo, silakan Pak Yon. Terima kasih moderator. Yang pertama saya kira kami dari pemerintah provinsi sesuai dengan tadi yang disampaikan dan arahan Pak Wamen bahwa moderator. Yang pertama saya kira kami dari pemerintah provinsi sesuai dengan tadi yang disampaikan dan arahan Pak Wamen bahwa kami menjadi tugas bagaimana menjaga iklim usaha yang baik di Jawa Timur. Itu yang pertama. Kami tentunya ada membantu bagaimana kelancaran berusaha Bapak Ibu yang ada di area Kaliana ini. Karena saya kira perputaran ekonominya di Kaliana ini sangat luar biasa. Itu yang pertama. Sehingga sangat signifikan berpengaruh terhadap pergerakan pertumbuhan ekonomi di Jawa Timur. Yang kedua, kami sangat setuju dan siap mungkin untuk sama-sama memfasilitasi sebagaimana dari Pak Kanwil atau staf ahli dari ATR ini bahwa ini areanya harus lebih luas lagi, Bu. Nanti kita diskusi apakah nanti mau di Pemprov selaku yang tadi ada arahan dari Pak Wamen, kita di Pemprov fasilitasi atau misalnya di ATR kita siap untuk hadir. Kami juga mungkin nanti akan membawa teman-teman kami dari Bina Marga atau Cipta Karya untuk menyimak bagaimana kelanjutannya dari fasilitas umum. Tetapi intinya kan dasarnya dulu harus dipastikan gitu ya, bagaimana perlindungan terhadap subjeknya yang disampaikan oleh Pak dari pertanahan. Saya kira kami setelah dialog ini akan memantau progresnya dan kami siap juga untuk memfasilitasi tentunya dengan melalui surat kepada Ibu Gubernur dan nanti tempatnya monggo lah kita diskusikan untuk sama-sama. Saya kira semuanya juga pasti ada solusi kalau kita duduk bersama-sama lebih luas lagi gitu. Ini untuk menyerap informasi, saya kira dialog ini sangat luar biasa. Apalagi ada Bapak Wamen, ada dari ini dan mungkin dari Pemkot nanti kita untuk lebih intensif lagi. Saya kira itu saja, Bu. Terima kasih. Terima kasih kembali. Nah, kita